Hai guys, balik lagi sama gue Risa Floredo. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Jadi di video kali ini gue nggak nge-review, gue nggak juga tutorial. Jadi di video kali ini spesial banget karena kalian udah baca nih di judulnya, video Q&A 1000 subscriber pertama gue. Jadi ini adalah hari yang gue tunggu-tunggu banget, yang bener-bener gue nantikan. Makanya hari ini gue ingin penampilan beda. Sebenarnya gue mau dandanan gue tuh yang natural biasa gitu, tapi gue sesulit itu bikin natural, pasti ujung-ujungnya tuh jadi bold juga kayak gini. Tapi it's okay lah ya. Yang penting pokoknya hari ini gue mau bikin Q&A. Gue udah bikin kolom untuk siapa yang mau kasih pertanyaan buat gue di Instagram. Jadi kalau kalian yang belum follow, makanya kalian wajib follow Instagram gue di @risaflorendo yang gue tulis di atas ini. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, gue minta kalian like dulu video gue ini dan juga di subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Oke, kita langsung masuk ke videonya, go! Guys, jadi thank you banget nih buat kalian yang udah subscribe gue sampai 1000 ini, udah support gue, yang udah mau tulis-tulis. Aduh, ini dari tadi lightingnya nyebelin. Yang udah subscribe gue, yang udah support gue, baik itu di komen di Instagram ataupun di DM, yang udah mendukung channel gue ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti lebih bagus lagi. Makanya gue minta banget nih dari kalian, gue selalu minta saran dan juga komen-komen dari kalian tuh gue bakal seneng banget, yang bakalan gue pasti bales satu persatu juga. Jadi gue tadinya tuh pengen bikin tutorial makeup gitu sambil gue baca-bacain Q&A dari kalian. Tapi karena gue udah lama banget nggak make up, dan tadi gue udah sempat nge-record videonya, tapi ternyata tuh gagal gitu. Jadi gue lebih fokus ke dandan gitu, dan gue nggak konsen untuk ngejawabin Q&A dari kalian. Jadinya gue putuskan untuk fokus di Q&A aja. Dan make upnya tadi gue nggak record guys, sorry banget. Nanti kalau kalian memang mau tutorial make upnya, gue bakal bikinin video buat kalian yang khusus tutorialnya. Jadi kalau kalian yang mau tutorial makeup gue hari ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah guys, karena gue baru banget kasih kolom untuk pertanyaannya di Instagram itu tadi pagi, dan malamnya gue langsung bikin videonya, video Q&A nya. Jadi pertanyaan yang masuk mungkin belum terlalu banyak. Jadi karena juga follower gue juga masih 1000 kan. Dan mungkin di antara kalian ada yang cuma nonton aja tapi nggak mau komen-komen gitu. Padahal sayang banget, gue pengen banget sih dapetin pertanyaan dari kalian-kalian gitu. Tapi nggak apa-apa lah, gue udah kumpulin beberapa pertanyaan yang bakal gue jawab di video ini. Jadi kita langsung masuk aja nih di pertanyaan yang pertama. Jadi gue udah pilih-pilih sih pertanyaan-pertanyaan yang akan gue jawab, dan udah gue catat gitu di handphone. Jadi biar gue nanti nggak repot cari-cari di Instagramnya gitu guys, untuk mempersingkat waktu. Karena sekarang tuh udah jam 10 malam, jadi gue dandan ini aja tuh hampir sejam lebih gitu guys. Pertanyaan pertama, gimana caranya kak make up bisa bertahan lama? Gimana sih caranya supaya make up bertahan lama? Kalau gue pribadi nih, gue butuh banget tuh tips itu, karena kulit wajah gue ini kering, nggak berminyak. Biasanya tuh awet untuk make up ya, tapi gue itu gampang banget keringetan, yang bikin make up gue tuh pastinya gampang luntur. Nah caranya itu, pertama, gue dulu pernah pertama kali bikin konten beauty ini hampir jarang banget ngerawat wajah ya. Gue cuman cuci muka aja dan jarang pakai pelembab gitu, karena gue mungkin belum terbiasa dan gak suka di wajah tuh kayak ada lengket-lengket gitu. Dan ternyata buat makeup tuh malah gak enak banget gitu, makeupnya tuh malah gak nempel. Dan gue mulai ngerutinin untuk pakai skincare yang ringan-ringan aja, misalnya double cleansing sama pelembab rutin ya, dan juga sunscreen. Itu juga udah ngebantu kulit kita supaya lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah setelah gue udah rutinin pakai skincare, gue make upan tuh jadinya bakal nempel gitu make upnya, jadi nggak kayak mawur-mawur gitu. Jadi dia make upnya bisa nempel di wajah gitu, langsung klop gitu kayaknya. Terus untuk yang kedua, kalian sebelumnya pakein primer ataupun pelembab yang ekstra. Misalnya kulit kalian kering,
Kalau kulit kalian berminyak, kalian biasanya pakai pelembab yang teksturnya agak gel gitu supaya dia mudah meresap, jadi kulitnya nggak nambah berminyak gitu. Terus primer penting banget supaya memperhalus juga permukaan kulit kalian yang kurang rata gitu. Jadi nanti hasil makeupnya jadi lebih mulus dan smooth. Terus yang terakhir biasanya pakai setting spray. Gue biasanya sih pakai ini aja udah cukup ya. Tapi ada juga setting spray yang khusus setting spray. Gue juga pakai dari Studio Tropic. Jadi tuh gue udah pernah tes, dia itu nggak nempel gitu. Jadi setelah gue semprotin setting spray ke wajah itu, gue lap pakai tisu dan itu tuh nggak nempel ke tisunya. Jadi kalian kayaknya wajib coba deh. Nanti gue ambilin dulu ya barangnya. Nah, jadi biasanya pakainya setting spray yang Studio Tropic Dream Setter ini. Kuat banget untuk kunci makeup, apalagi zaman sekarang nih kita harus pakai masker kemana-mana, dan itu pastinya bikin makeup kita nantinya bakal luntur gitu. Nah, ini bagus banget sih buat ngunci karena gue udah pernah coba tes ketahanannya. Nanti kalau kalian mau lihat videonya, gue taruh linknya di atas ini. Oh iya, kalian jangan salah fokus, di belakang gue ini ada item-item. Ini softbox juga gue agak tinggiin, jadi gue buat pengaturan lighting yang lebih baik. Nanti gue pengen lihat hasilnya bagusnya yang ini atau yang sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Kak, boleh nggak sih day cream dipakai di malam hari? Nah, banyak banget nih yang nanyain di video gue. Gue seneng banget sih sama pertanyaan itu, karena kalian gimana ya, ngerespon apa video, karena kalian ngerespon dari video yang gue buat. Jadi banyak banget pertanyaannya dan gue pasti jawabin juga, walaupun udah ada orang yang nanya di komen berikutnya, pasti ada yang nanya lagi, tetap gue bales. Jadi sebenarnya kalau tipe day creamnya yang udah mengandung SPF itu nggak usah dipakai di malam hari. Jadi kalian cukup pakai di pagi ataupun siang hari. Kalau malam, kalau kalian misalnya nggak ada night cream nih, kalian mau pakai night cream, pakai day cream yang ada SPF-nya, itu jangan. Karena SPF itu kalau nggak segera dibersihin juga, maksudnya kalau pembersihan di wajah nggak benar, nanti bikin kulit wajah kalian itu jerawatan. Jadi kalau kalian mau pakai pelembab yang bisa siang dan malam hari, kalian bisa pakai aloe vera gel kayak gini. Ini juga bagus banget, ini gue pakai tuh sampai mau habis. Itu bisa untuk pagi dan malam hari. Dan jangan lupa juga kalau di siang harinya, karena dia nggak ada SPF-nya, kalian pakai lagi sunscreen. Kalau saran gue, walaupun kalian pakai day cream yang udah ada SPF-nya, walaupun itu SPF 36, kalian tetap pakai produk sunscreen supaya bisa melindungi kulit kalian dari sinar UV gitu. Jadi nanti pas kalian sudah berumur, kulit kalian itu nggak ada flek-flek hitam ataupun nggak yang pokoknya masih bagus lah gitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Produk yang udah di-review dikemanain kak? Dipakai terus kah? Nggak keburu expired? Lipstikku aja udah banyak yang tewas. Ya bener banget nih. Jadi karena gue sering banget nge-review produk gue, jadi banyak banget kan di rumah. Biasanya itu kalau produk yang cocok itu bakal gue pakai sampai habis. Dan kalau produk yang nggak cocok, kadang gue kalau misalnya masih banyak banget, itu kadang gue pre-lovin, kadang gue bagi-bagiin ke temen-temen gue ataupun orang-orang terdekat gue gitu. Jadi daripada mubazir keburu habis, gue bagi-bagiin gitu. Kadang-kadang gue simpen juga karena misalnya kayak sunscreen gitu, kadang gue simpen, suatu saat bisa gue battle gitu, tapi dengan jarak waktu yang nggak terlalu lama. Kalau untuk lipstick biasanya nih teman-teman gue main ke rumah itu pasti sudah milih-milih guys. Jadi kadang kalau udah nggak dipakai, kalau terlalu banyak atau warnanya yang sama mirip-mirip gitu ya gue kasih. Jadi sebisa mungkin bermanfaat lah. Ada juga sih kayak facial wash gitu kan, itu nggak mungkin gue pre-lovin karena harganya juga kan udah murah. Kadang ya gue bagiin, kadang gue pakai, kadang gue biarin dulu karena takutnya gue mau battle sama produk lainnya kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Tips memilih foundation dan concealer yang pas dengan kulit wajah. Nah, jadi tipsnya nih adalah kalau kalian belanja online, biasanya gua itu cari dulu review ya. Review dari beauty vlogger yang warna kulitnya kira-kira mirip sama gua. Jadi gue cari beauty vlogger yang warna kulitnya sawo matang. Kalau kalian misal warna kulitnya cerah, kalian cari yang agak mirip sama tipe kulit kalian. Kalau beli langsung biasanya anjurannya itu kita colekin di sini dan kita cari warna yang paling mirip sama leher. Biasanya sih kayak gitu. Seperti itu guys. Tapi gue sih jarang banget ya beli produk
offline, jadi gue lebih sering beli di online. Jadi kadang gue suka salah warna juga, kadang keterangan gitu, tapi bisa diakalin, kita tambahin bronzer ataupun kontur kayak kontur gitu supaya di wajah nggak kelihatan keputihan banget gitu. Tapi kalau yang udah hitam banget paling ngatasi kalau kegelapan gitu, maksudnya kalau salah beli warna shade yang terlalu gelap, biasanya gue akalin dari loose powdernya yang agak cerah sedikit kayak gitu. Kadang kalau udah parah banget salah pilih shade, ya udah mau nggak gue pakai gitu. Kadang gue kasih ke saudara ataupun orang terdekat gue kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Gimana manage waktu buat ngonten dan ngedit? Kayaknya capek gitu. Bener banget, itu bener banget. Makanya nih ya guys, jadi awal-awal tuh gue tuh ngontennya beauty makeup ya, kayak gini nih, makeup tutorial makeup gitu. Dan ternyata itu makan waktu banget. Makeupnya aja bisa 2 jam, belum preparing untuk, nggak sampai 2 jam juga sih, maksudnya sejaman lebih lah. Belum rambutnya, belum lagi bajunya, terus belum lagi kita persiapan di studionya, belum lagi persiapan wajah kita sebelum make up, belum lagi ngapusnya. Beneran makan waktu banget. Makanya gue beralih ke review skincare karena lebih mempersingkat juga, dan kebetulan gue males skincarean. Jadi kalau kayak gini kan, kalau gue nge-review skincare mau nggak mau gue jadi harus pakai tuh skincare gitu, karena gue tipe orang yang nggak resik banget gitu sama skincarean. Sebenarnya gue tuh orang yang males banget skincarean. Ini karena gue nge-review, jadi mau nggak mau gue pakai gitu loh. Jadi gue akalinnya kayak gitu aja. Biasanya tuh malam nih kayak gini gue filming. Kalau makeup nih ya, sekali filming itu gue dapat 1 konten. Tapi kalau review biasanya sekali filming gue dapat 4 konten. Jadi 4 produk gue bisa review. Dan seminggu kemudian, biasanya Sabtu ya, biasanya Sabtu gue filming, malam Minggu tuh gue filming, ataupun Minggu malam Senin itu gue filming. Kalau untuk review skincare biasanya gue dapet 4 video untuk gue edit, dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya itu gue tinggal ngedit aja. Jadi sehari gue ngedit, sehari libur, sehari kemudian ngedit lagi, sehari libur. Yang penting gue ada stok video kayak gitu sih. Sebenarnya gue juga nggak yang santai banget juga. Gue itu di rumah ada 2 anak gitu, dan juga gue punya bisnis kecil-kecilan gitu, dan itu juga mainnya bisnisnya itu di bidang yang desain gitu. Jadi di depan laptop juga. Makanya gue lebih ribet lagi ngatur untuk ngedit video YouTube sama desain yang bisnis gue ini. Jadi sehari ngedit YouTube, sehari bisnis, sehari YouTube. Jadi gue bagi-bagi aja sempat-sempatnya. Jadi gue hampir jarang banget tidur siang, dan kalaupun tidur malam itu kadang gue tidur jam 11 sampai setengah 12 malam. Pagi-paginya gue udah bangun setengah 6 gitu, atau jam 5 gitu, waktu sholat subuh tuh gue udah bangun kayak gitu. Jadi hari gue sangat full banget. Pagi-pagi sekarang ngurusin anak-anak belajarnya online, dan siangnya selesai itu jam 12 gue ngedit sampai sore, dan malamnya jam abis maghrib gitu gue ngedit untuk bisnis gue desain gitu. Jadi sebisa-bisanya harus diatur, dan sebisa-bisanya sisain waktu buat istirahat. Kalaupun istirahat kadang gue tiktokan ataupun nonton drakor. Kadang gue malesnya kalau nonton drakor itu nanti gue keterusan, jadi males yang lain. Jadi biasanya nonton drakor itu gue kasih waktu hari Sabtu full seharian gue nonton drakor sambil setrika baju guys. Jadi nggak cuman nonton drakor doang ya, tangan tetap kerja. Kayak gue nggak bisa gitu kalau yang namanya santai itu, kayak gue gelisah gitu. Apa ya yang harus gue sambil kerjain disambi gitu. Memang gue kayaknya nggak bisa diem sih orangnya. Oke, kita lanjut lagi. 6. Wow, good job Karissa. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, apa yang bikin semangat terus untuk ngejar 1000 subscriber? Nah, sebenarnya gini. Jadi ceritanya tuh awalnya gue itu punya channel anak, karena gue pengen anak gue tuh ada di YouTube gitu, karena kan dia sering nonton video YouTube. Terus setelah nonton video YouTube itu, anak gue tuh minta beli mainan yang di review di YouTube itu. Jadi kenapa nggak gue bikin aja video buat dia gitu kan, misalnya beliin dia mainan dan gue review. Tadinya gue seperti itu, dan ternyata semakin besar anak ini semakin mau main. Jadi dia nggak mau lagi bikin video males-malesan gitu, tapi gue udah terlanjur belajar ngedit
ngedit gitu kan, sedikit-sedikit gue belajar ngedit dong, mau nggak mau. Dan nggak ada bahan yang harus gue edit nih, ternyata gue suka nih sama di bidang ngedit ini, ngedit video. Apa dong yang harus gue edit, jadi kayak gitu. Nah terus gue pikir-pikir kalau kita suruh anak kadang kan harus di take berapa kali ya, gagal ulang lagi, dia tuh kayak males-malesan gitu. Gue juga kasihan juga, akhirnya yaudah deh nggak usah dia, tapi gue bingung apa ya. Tadi gue mau makan bareng adik gue juga punya channel YouTube, kalau kalian mau lihat ada tutorial atau review hijab, nanti gue taruh linknya di bawah gitu. Terus gue tadi mau bikin channel makan sama dia, tapi kayaknya gue nggak ada waktu banyak untuk keluar, gue sibuk di rumah gitu. Jadi apa ya, karena gue pikir kalau make up ataupun review skincare itu kerjanya cuma di rumah dan malam hari, itu bisa banget gue kerjain. Akhirnya gue nyoba ini nih, dan ternyata subscriber naik dan rasa penasaran gue ini nih, bisa nggak sih gue sampai 1000 subscriber kayak orang-orang gitu. Bisa nggak, rasa penasaran gue itu sih sebenarnya yang lebih bikin gue semangat untuk ngelanjutin nge-YouTube ini. Jadi gue udah gagal di satu channel, maksudnya channel anak ini gue nggak fokusin, bikin gue penasaran gitu. Akhirnya gue jalanin di video yang ini, dan akhirnya alhamdulillah sampai ke tahap ini, gue bisa juga sampai tahap 1000 subscriber. Dan gimana caranya nih supaya gue nggak bosen lagi, supaya gue nggak bosen gitu. Gue kadang orangnya bosenan kalau nggak ada target gitu. Dan gue sekarang jadinya setelah ini udah tercapai 1000 subscriber, dan ternyata gue alhamdulillah bisa berkat kalian semua yang udah subscribe. Dan gue punya target lagi, sekarang harus gue tingkatin lagi dong supaya nanti gue akan semangat lagi. Gue punya target untuk 100.000 subscriber, dan gue pengen banget punya silver play button itu. Jadi mudah-mudahan itu buat jadi motivasi gue supaya nanti semangat lagi bikin videonya gitu. Makanya kalian harus subscribe sekarang juga. Jadi gitu guys, kalau kalian mau ngejalanin sesuatu nih, kalian harus punya target. Kalau kalian punya target, pasti kalian akan semangat. Walaupun kalian males, kalian inget sama target itu, pasti jadi semangat kayak gitu. Terus ada lagi, ajaran make up dong. Nanya, ini juga banyak banget sih yang nanya kayak gitu, ajaran make up. Padahal setiap gue bikin video ataupun tutorial di Instagram itu adalah tutorial guys. Jadi itu tuh cara gue untuk ngajarin kalian sedikit banyak tentang make up. Jadi dengan tidak langsung, kalau kalian nonton video gue ini, berarti kalian gue sedang bukan mengajari juga sih ya, memberitahu cara-caranya untuk make up guys. Jadi ngapain ditanya lagi, udah ditonton aja ini videonya gitu loh. Pertanyaan gue, ini temen gue ini ya, temen gue masih kecil. Pertanyaan gue, kenapa lu sekarang jadi suka make up padahal dulu nggak seperti ini ya? Mungkin kalau kalian yang nonton teman-teman gue dari kecil, mungkin kalian akan shock. Dan awalnya pun ya, gue mau mulai video ini tuh gue yang agak malu gitu, karena gue dulu itu terkenal agak tomboy gitu, yang agak kecowok-cowokan gitu. Dan ternyata gue bisa make up. Jadi gini loh sebenarnya ya guys, walaupun temen-temen nih yang udah kenal gue, jadi sebenarnya walaupun gue itu suka juga kegiatan laki-laki, misalnya main bola dulu ya, main bola ataupun main-main yang serba laki-laki atau main bareng laki-laki gitu. Sebenarnya namanya perempuan, naluri perempuan pasti ada ya, naluri dandan, pengen cakep itu pasti ada. Cuman karena udah kecemplung banyak yang bilang tomboy-tomboy, jadinya gue agak malu gitu kalau untuk dandan zaman dulu. Dan kalau sekarang ya mungkin karena udah menikah juga dan punya anak juga, jadi nalurinya lebih ke cewek, karena udah nggak pernah main lagi sama tuh cowok-cowok gitu. Jadinya ya gue ngejalanin yang gue suka juga sih. Sebenarnya gue suka ini tuh dari dulu, cuman karena mainnya sama cowok, nggak mungkin gue bakal bertingkah terlalu girly gitu. Tapi walaupun gue sekarang suka makeup gini ya, gue nggak yang kalau pergi terus kayak gini gitu. Jujur aja gue sebenarnya kalau pergi tuh cuman pakai alis,
eyeliner, lipstick doang. Jadi gue nggak yang full makeup gini. Foundation itu bener-bener benda yang jarang kesentuh sama gue sih sebenarnya, kecuali kondangan ya. Dulu aja kondangan tuh gue nggak pakai yang foundation gitu. Tapi kalau sekarang sih suka sih. Tapi kalau untuk cuman nge-mall ataupun jalan sama teman itu ya nggak pernah sih ya gue sampai yang dandan kayak gini. Jadi cuman buat kebutuhan video aja. Tapi kalau untuk ngedandan gini suka, ini termasuknya hobi juga sih, hobi juga. Karena gue suka kayak art gitu tuh gue suka deh, kayak mau gambar di komputer, gambar di buku, itu gue tuh suka hal-hal yang kayak gitu, gue suka. Jadi gimana caranya supaya terlihat bagus tuh gue suka. Dan ini kayak pertanyaan terakhir, dan karena udah panjang banget ngoceh-ngocehnya, skincare rutin apa yang dipakai sekarang gitu. Nah, kalau untuk sekarang ini biasanya gue itu pakai facial foam, cuci mukanya gue pakai dari Sari Ayu. Itu dari dulu gue cocok banget sama itu. Gue suka karena busanya yang busanya banyak, tapi dia nggak bikin kulit wajah gue kering gitu. Udahannya, wanginya juga soft. Pokoknya untuk kulit gue cocok banget. Dia kulit gue tuh jadi tetap yang lembab gitu setelah cuci muka. Oh ya, sebelum cuci muka gue biasanya pakai micellar water dulu. Micellar waternya gue pakai yang dari Garnier. Tuh, ini gue udah habis berbotol-botol. Pokoknya walaupun gue nggak makeup, gue tetap pakai ini kalau mau mandi. Jadi sebelum mandi gue pakai ini dulu sebelum pakai face wash. Nah, setelah pakai face wash tadi, gue biasanya pakai toner nih. Sekarang gue lagi mulai pakai toner, dan ternyata tuh gue nggak bisa toner-toner yang agak tingkatannya tinggi gitu. Kayaknya gue cocoknya yang toner-toner remaja gitu. Karena kalau gue pakai yang agak keras dikit ataupun yang buat anti aging gitu, kulit gue tuh ternyata nggak kuat gitu, dia tuh langsung jerawatan. Gue pakai essence ini ya, gue pakai essence ini sebagai toner, itu gue langsung muncul jerawat guys. Jadi gue pakai toner dari Emina, dan sekarang gue lagi coba yang Raiku ini, ternyata gue cocok juga sama Raiku ini, dan ini akan gue review nanti di next video. Jadi kalian wajib tungguin. Terus setelah itu gue pakai aloe vera gel ini, kayak wajib banget. Dulu sebelumnya nih gue bertahun-tahun gue pakai Natrap ini. Gue sampai habis berapa toples kayak gitu. Natur Republik, pokoknya gue suka banget sama itu. Tapi setelah gue cobain Citra ini, gue beralih ke sini. Pertama dia lebih murah guys, dan juga lebih halus juga sih, dan ini mudah didapat juga. Jadi kalau urgent buru-buru, dia bisa banget dicari di Alfa ataupun Indomaret. Terus selanjutnya gue biasa pakai sunscreen. Sunscreennya gue cocok banget sama Emina ini nih, kalian lihat nih. Gue besok mau beli lagi. Yang ini gue suka karena dia ringan banget di wajah dan nggak berat gitu, dingin juga, wanginya juga enak. Mau gue pakai sebanyak-banyak apapun, wajah gue tetap yang ringan gitu. Jadi gue suka. Kalau kalian remaja nih, masih remaja, masih sekolah, kalau kalian males pakai pelembab, kalian pakai ini aja. Ini udah cukup, karena kalian pulang sekolah kan kepanasan gitu, gosong. Jadi pakai sunscreen ini wajib. Harganya juga nggak terlalu mahal, isinya juga banyak kayak gitu. Terus guys, habis itu gue pakai day cream. Day creamnya sekarang gue lagi coba dari Raiku, dan ternyata gue suka karena dia nggak bikin white cast di wajah gitu. Dia juga ringan, nggak, wanginya juga nggak ada wanginya karena dia nggak mengandung parfum gitu. Nanti gue akan review juga di next video. Udah deh, kayaknya itu aja. Kalau night creamnya gue lagi pakai yang, gue suka banget sama Wardah Lightening ini. Ini gue suka banget, ini udah yang kedua kalinya gue beli. Kadang-kadang gue nggak pakai sih, males gitu kan. Yang seperti gue bilang tadi, gue tuh sebenarnya orang yang males banget. Tapi kalau aloe vera gel ini wajib banget sih gue pakai. Jadi walaupun gue nggak pakai night cream, ya gue pakai aloe vera ini tetap. Oh ya, serumnya gue suka banget sih sama White Lab yang niacinamide ya. Ya pokoknya White Lab yang udah gue review. Nanti kalau kalian mau lihat videonya, gue taruh linknya di atas ini. Itu gue suka banget tuh, itu bikin cerah kulit gue yang kusam gitu, karena kulit gue kan kering ya, ini gampang banget kusam. Gue suka banget pakai itu. Tapi sekarang gue lagi coba yang ini karena gue mau nge-review Raiku juga. Karena gue ada Raiku satu set yang antioksidan ini, jadi gue pakai yang ini dulu, dan ternyata ini cocok juga. Nanti gue akan review juga di next video. Jadi kalian nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan, oke? Kayaknya
udah selesai. Q&A-nya hanya sedikit aja. Tapi kalau kalian masih ada yang mau ditanyain, kalian bisa kok tulis di kolom komentar. Nanti gue akan tetap jawab. Nah guys, kayaknya sampai di sini aja video Q&A pertama gue. Jadi ini pertama kali gue bikin. Sebenarnya gue agak ragu sih bikin video ini karena gue ragu tuh bakal ada yang nanya nggak nih. Baru 1000 subscriber ya kan, masih sedikit banget. Tapi alhamdulillah ada yang nanya dan bisa gue jawab juga. Dan gue mau cek ombak juga nih, apakah kalian suka nggak nih sama video-video gue yang kayak gini. Kalau kalian suka, kalian bisa komen di bawah nanti, atau kalian bisa kasih ide gue nih, gue mau bikin apa lagi nih yang bukan, maksudnya video apa yang selain review ataupun tutorial yang ngobrol-ngobrol kayak gini. Kalau kalian suka, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa kasih ide juga ke gue, kira-kira apa sih yang kalian pengenin videonya, pengen nonton apa sih gitu. So guys, gue ucapin makasih banget nih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan thank you banget juga udah support gue dari 0 subscriber sampai sekarang di 1000 subscriber ini. Gue seneng banget sih. Mudah-mudahan video-video yang gue bikin ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau ada kritik ataupun saran, kalian bisa tulis juga di kolom komentar, ataupun bisa DM gue di Instagram di @terisaflorendo yang selalu terpampang nyata di atas ini. Dan kayak udah kebanyakan ngomong, gue juga udah ngantuk. Ini udah jam 10:30. Kayaknya gue akhirin aja videonya sampai di sini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.